Berbicara tentang Gen Z ini Ustadz juga termasuk nih, termasuk dari Weh, golongan Ustadz Gen Z Gen Z ceritanya makanya. nih. Karena ada yang FYP-nya itu isinya ceramah, Weh. ada yang FYP-nya isinya joget-joget, ada yang FYP-nya isinya bola, ada yang FYP-nya isinya mukbang dan lain sebagainya. Nah, itu kan setiap orang punya sosial media dan setiap orang punya FYP yang berbeda-beda. Target tentu ini harus hatam, terus harus ini dan lain sebagainya. Segala target-target itu bukan hanya di awal saja. Kita menetapkan target di awal banyak tuh, ada ini lain dan sebagainya sampai 10, 20, 30 target. Tapi kita semangat menjalankannya itu hanya di awal-awal saja. Harapannya itu peluang berjumpa dan belajar dengan Ustaz Zaki juga lewatkan nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Zidan Dan saya Fikri. pada Suara Ramadan. Make sure Ramadan better. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai Sobat KTV semuanya. Alhamdulillah di awal-awal Ramadan ini kita bisa sama-sama melakukan puasa dengan penuh kelancaran. Alhamdulillah. Gimana puasanya, Fik? Alhamdulillah ya, selama ini kita masih puasa. Masih puasa, alhamdulillah lancar ya. Lancar. Alhamdulillah. Dan satu lagi teman-teman. Di hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa. Tamu ini seorang ustadz ya. Ustadznya ini tenaga pengajar kita juga, guru kita. Guru spesialis bahasa Arab di Pondok Pesantren Grotayun. Perkenalkan, ini dia Ustadz Zaki. Selamat siang Ustadz Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Zaki? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Kaifa halukuma? Alhamdulillah bikhair. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz Zaki bisa menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai kesiapan diri kita dan mempersiapkan amalan-amalan apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Bukan begitu Ustadz Zaki? Tentu kita harus berbenah di bulan Ramadan ini, bagaimana kesempatan kita di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Betul, gimana puasanya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Allah masih memberikan kenikmatan dan hidayah untuk terus berada di dalam jalan ketakwaan. Alhamdulillah. Jadi gini Tat, kan kita kan lagi ada di bulan Ramadan nih. Terutama kita mayoritas di Indonesia itu kan anak-anak Gen Z ya. Dan Gen Z itu identik dengan gadget. Nah, menurut Ustadz, apa sih tantangan terbesar seorang pemuda di zaman sekarang, terutama di era digital, pada saat menjalani bulan Ramadan gitu Ustadz? Apa tantangannya Ustadz? Berbicara tentang Gen Z ini Ustadz juga termasuk nih, termasuk dari golongan Ustadz Gen Z ceritanya nih. Nah, jadi tantangan terbesar yang kita lihat pada zaman era sekarang ini, apalagi dengan generasi Gen Z dan juga pemuda-pemuda. Nah, kita melihat bahwasanya di mana pada saat mereka mendapati bulan Ramadan atau melaksanakan bulan Ramadan, yang dimana euforia atau hype mereka menyebut bulan Ramadan itu ketika di awal-awal itu sangat meningkat. Seperti kita lihat nantinya, kita lihat banyak proses-proses di bulan Ramadan itu yang di awal-awal bulan puasa itu kita lihat kan masjid ramai, kemudian juga sholat tarawih itu sampai ke jalan-jalanan. Nah, dan juga kemudian banyak amalan-amalan kebaikan itu yang dikerjakan sangat semangat di awal-awal Ramadan nantinya. Tapi ketika di pertengahan dan sampai di akhir itu malah menurun drastis. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak amalan ibadah kita tuh di 10 hari terakhir, bukan di awal-awal Ramadan. Nah, itu mungkin tantangan terbesar bagi pemuda-pemuda zaman sekarang ya. Kemudian juga kita melihat pemuda zaman sekarang ini banyak yang mereka bergadang bukan untuk qiyamul lail, bukan untuk melaksanakan tadarusan, tapi mereka berkumpul membentuk halaqah, bukan halaqah Al-Quran, tapi halaqah mabar. Ya, itu sayang banget ya. Iya, padahal di bulan Ramadan ini kita mengetahui segala sesuatu amalan itu terhitung ibadah. Bahkan tidur kita pun ibadah, nafas kita juga dihitung ibadah. Nah, tapi mereka malah menyibukkan dengan perkara-perkara dunia, bukan dengan mempersiapkan bekal untuk di akhirat. Terus menyikapinya gimana tuh Kak? Kita sebagai Gen Z yang mungkin akrab dengan handphone, akrab dengan gadget, itu bagaimana cara mengatur waktu kita supaya nggak terlalaikan gitu? Nah, kita kembali lagi kepada dasar dari dalil diwajibkan ya puasa.
di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa bagi umat sekarang dan juga umat terdahulu agar kamu bertakwa. Nah, jadi bulan suci Ramadan itu Allah perintahkan bukan hanya sekedar kita untuk menahan hawa nafsu kita saja, bukan saja hanya sekedar untuk menahan lapar dari mulai waktu terbitnya matahari sampai dengan datangnya waktu maghrib. Banyak di antara kita yang mendatangi bulan suci Ramadan ini hanya sekedar untuk menahan lapar saja, hanya sekedar untuk menahan haus saja. Tapi kita tidak memiliki esensi di bulan Ramadan tersebut. Bahwasanya di bulan Ramadan tersebut Allah menegaskan di akhir ayat tersebut la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Jadi esensi dari bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan lapar, tapi bagaimana kita menjadi seorang yang lebih bertakwa daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan latihan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pemuda, sebagai seluruh umat Islam. Ini adalah bulan kita untuk melatih diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh jadi gitu ya Sat ya. Begitu pentingnya bulan Ramadan ini. Tapi sayangnya banyak yang kelewatan tuh Sat, banyak yang lalai. Nah terus ada pertanyaan nih Sat dari netizen Kota Ayun nih. Banyak yang nanya nih. Mereka nanya gini, apakah derasnya arus media sosial yang terjadi pada saat ini itu bisa memperkuat atau bahkan memperlemah kualitas ibadah seseorang? Kita lihat fenomena zaman sekarang ini yang dimana gadget atau handphone, sosial media itu merupakan sebuah kebutuhan utama bagi kita. Kadang ada yang baru bangun tidur langsung megangnya gadget. Mau tilawah nanti buat story dulu, foto Al-Quran, kemudian posting. Nah, kemudian ada yang ketika tilawah dengar suara notifikasi ting, berhenti tilawahnya. Nah itu kan gadget ini tidak terlepas dari kita dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi tergantung bagaimana kita menggunakan gadget ini, bagaimana kita menggunakan sosial media ini. Seperti hadis dasar, innamal a'malu binniyat. Nah, kalau kita menggunakan gadget kita untuk sesuatu perkara-perkara yang dimana kita tidak mendapatkan kebermanfaatan dan juga amalan di dalam tersebut, maka lebih baik kita tinggalkan. Tapi apabila sosial media kemudian juga gadget itu kita gunakan sebagai ladang kita untuk berdakwah, seperti halnya ini, seperti yang kita lakukan, kita menggunakan digitalisasi media itu untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan, maka tentu kita boleh menggunakan media itu sebaik-baiknya, digital itu sebaik-baiknya. Tapi kalau yang menggunakan sosial media untuk melihat TikTok yang mungkin kita lihat di TikTok tuh ada yang mungkin dia goyang-goyang dan lain sebagainya, kan kita lihat kan berjoget-joget dan konten-konten yang dimana konten-konten itu tidak mendidik, tidak mengarahkan kepada kebaikan. Maka itu perlu untuk kita tinggalkan. Bagaimana di bulan Ramadan nanti kita bisa menahan nafsu kita, bukan hanya menahan nafsu makan dan juga menahan nafsu haus kita, tapi bagaimana kita menahan nafsu apa yang masuk ke dalam pikiran kita, hati kita dan lain sebagainya, agar hal-hal buruk itu tidak masuk dalam pikiran kita. Oh iya, berarti baik atau buruknya media sosial itu tergantung dari kita ya Ustaz ya? Nah iya benar, bagaimana kita memanfaatkannya, karena ada yang FYP-nya itu isinya ceramah, ada yang FYP-nya isinya joget-joget, ada yang FYP-nya isinya bola, ada yang FYP-nya isinya mukbang dan lain sebagainya. Nah itu kan setiap orang punya sosial media dan setiap orang punya FYP yang berbeda-beda. Ya, tentu kalau FYP-nya bagus berarti tentu dia menggunakan sosial media dengan bagus, dengan baik. Tapi apabila FYP-nya berisi dengan joget-jogetan dan lain sebagainya, tentu dia menggunakan sosial media itu tidak dengan baik. Berarti kan kita kan lagi membahas tentang tantangan pemuda ya Ustaz ya, terkait era digital di bulan Ramadan. Nah, menurut Ustaz, barometer seseorang itu bisa dikatakan lalai dalam bermedia sosial, terutama pada bulan Ramadan itu apa, Ustaz? Pertama, kita perlu mengetahui kan bahwasanya Ramadan ini adalah bulan latihan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Nah, apabila barometer atau ukuran dari kita menggunakan sosial media kita atau mungkin gadget kita dengan lalai atau benar, pertama kita lihat berapa waktu yang kita habiskan untuk tilawah, untuk membaca Al-Quran, untuk melaksanakan
sunnah dan juga melaksanakan berbuat kebaikan terhadap sesama manusia. Dan apabila kita lihat ternyata waktu kita lebih banyak kita gunakan untuk itu, maka otomatis barometer kita sebagai seorang pemuda dalam menggunakan sosial media itu merupakan hal yang baik. Tapi apabila kita lihat selama bulan Ramadan satu harian itu kita lebih banyak scrollnya, lebih banyak main handphonenya, lebih banyak gadgetnya dibanding dengan kita membaca Al-Quran, tentu itu menunjukkan bahwasanya kita belum nyampai dari latihan kita untuk menuju ketakwaan. Karena terkadang orang ketika dia menggunakan sosial media, dia sanggup untuk berjam-jam di hadapan handphone untuk scroll, kemudian untuk nonton film dan lain sebagainya. Tapi depan Quran ketika ini, depan Al-Quran tilawah baru satu halaman, wah ini udah haus banget rasanya. Kemudian, wah kalau udah capek banget, udah ngantuk banget. Padahal dia tahu kan tidur itu ibadahnya aja, tidur aja dia kan tidur juga itu ibadah. Nah, mentang-mentang ya tadi. Jadi ketika kita sudah mampu menghabiskan waktu kita untuk amalan-amalan itu menunjukkan barometer kita dalam ketakwaan itu meningkat sebagai seorang pemuda. Tapi ketika kita lebih banyak menghabiskan waktu kita, screen time kita untuk hal-hal yang tidak baik, maka menunjukkan barometer kita itu turun. Oh, berarti relate banget ya Fik ya? Betul. Karena zaman sekarang itu godaan di handphone tuh benar-benar dahsyat, Sat. Iya benar. Gitu ya Fik. Lalu untuk dari kita nih saat misalkan di tengah-tengah pergaulan bebas dan budaya hedonisme, bagaimana cara pemuda menjaga nilai-nilai Ramadan agar tetap ada nih jadinya? Kita lihat fenomena zaman sekarang ini kan banyak anak muda itu yang dimana mereka itu ketika bulan puasa silap mata. Dilihat banyak orang jual takjil, kemudian banyak orang yang melaksanakan buka bersama, kemudian apalagi di akhir-akhir Ramadan nanti ada namanya lebaran kan, pada beli baju lebaran. Jadi kita lihat hedonisme ini kan berlebih-lebihan ya, mereka membeli berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Nah, padahal nanti mereka udah beli takjil nih sampai semua takjil, ada cireng, ada bakso, ada geprek, ada es teh, semua dibeliin. Apa aja dibeli ya Tati? Apa aja dibeli, lihat wah ini enak nih, seger nih. Nih. Tapi pas giliran berbuka baru makan kurma 3 biji udah kenyang. Iya. Baru makan bakwan 1 udah kenyang. Nah, itu menunjukkan bahwasanya esensi untuk menahan nafsu itu bukan benar-benar sebagai sebuah proses keimanan, tapi menunjukkan Ramadan itu hanya sekedar suasana tahunan atau event tahunan yang dimana wah ini mumpung banyak orang jualan nih, kita beli, kita borong gitu kan, sedekah. Ya niat mereka mungkin gitu kan, sedekah. Padahal mereka itu tidak membeli itu bukan karena kebutuhan, tapi karena hawa nafsunya saja. Nah, kemudian juga nanti buka bersama di tempat-tempat yang mewah sehingga mengeluarkan biaya yang berlebihan. Padahal di bulan suci Ramadan ini lebih baik kita perbanyak sedekah kita perbanyak amalan kita. Ini mana anggaran kita untuk berbuka puasa di hotel yang nanti bisa habis 5 juta, lebih baik kita gunakan untuk beli takjil. Jadi kita serahkan ke masjid untuk berbagi dengan sesama, berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan. Karena apa? Karena apabila kita memberikan makanan orang yang berbuka puasa, maka segala amalan dari orang yang berpuasa tadi kita akan mendapatkannya. Nah, tentu itu akan lebih bermanfaat lagi dibanding kita menghabiskan uang kita untuk beli baju lebaran yang harganya sampai berapa? 5 juta, 2 juta, bahkan ada yang sangat mahal. Nah, itu jadi pentingnya kita lebih baik kita dalam bulan Ramadan ini bersedekah lebih banyak. Kita membagikan takjil kepada orang-orang, memberikan takjil kepada masjid dan lain sebagainya. Itu benar sih Tat, karena kalau dipikir-pikir benar tuh tadi kata Ustadz, kalau kita ngasih makan orang yang berpuasa, kita dapat pahalanya juga ya Tat. Benar nggak Tat? Nah, itu kalau dipikir-pikir itu banyak untungnya Pik. Bener-bener kita bayangin, kita puasa sehari. Ya, kita puasa sehari tapi kita dapat pahala puasa 2 orang. Kan lumayan ya? Lumayan banget. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, cuma ngasih makan orang puasa, dapat pahala 2, kan lumayan gitu. Karena kalau kita buka bersama tuh kan paling nggak budgetnya 100.000 ya. Nah, betul. 100.000 itu untuk paling kita dikit sendiri saja, itu itu paling sedikit itu 100.000. Tapi kalau kita 100.000 tadi kita belanjakan untuk berbagi takjil, berapa orang yang dapat? Nah, berapa banyak pahala yang kita panen dari uang tersebut. Apalagi ke masjid ya Tat ya. Nah, dimana notabene-nya orang-orang beribadah semua yang ke sana. Nah, kayak gitu. Ternyata banyak itulah amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan.
Jadi itu kan terkait kontrol diri ya Ustaz ya. Terkait kontrol diri di bulan Ramadan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Tat. Menurut Ustadz apa sih peran puasa dalam membentuk kontrol diri seorang hamba? Peran puasa dalam membentuk kontrol diri seorang hamba. Nah, jadi kan kita mengetahui bahwasanya bulan puasa ini kan ajang kita untuk melatih diri kita menahan hawa nafsu kita, yang dimana pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan kita diperbolehkan untuk makan di siang hari, diperbolehkan makan untuk pagi hari, sore hari dan lain sebagainya. Tapi di bulan Ramadan ini bagaimana Allah menyuruh kita untuk menahan nafsu kita dari perkara makan, perkara hal-hal yang membuat nafsu kita bergejolak dan lain sebagainya. Nah, di bulan Ramadan ini tentu untuk mentadrib diri kita, melatih diri kita merasakan bahwasanya ketika kita nanti di bulan-bulan lainnya kita bisa melihat bagaimana orang-orang fakir, orang-orang miskin yang dimana mereka tidak mampu untuk makan selama satu harian. Kita tidak banyak orang-orang yang tidak mampu untuk belanja untuk makan sesuap nasi dalam satu hari itu tidak mampu. Nah, tapi di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih hawa nafsu kita. Nah, dengan kita melatih hawa nafsu kita ini membentuk karakter kita untuk menjadi lebih patuh terhadap Allah. Karena apa? Karena di luar bulan Ramadan Allah tidak melarang kita untuk makan di siang hari, makan di sore hari dan pagi hari. Tapi di bulan Ramadan ini Allah melarang kita untuk menunjukkan bahwasanya kita patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kepatuhan itu sehingga meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian juga di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, Allah melipat gandakan pahala sehingga membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah. Nah, tapi bagaimana kita istiqomah dalam beribadah tersebut bukan hanya sebagai euforia semata, yang dimana kita lihat suasana awal-awal Ramadan banyak orang yang semangat, kita juga euforia ikut semangat. Tapi bagaimana proses itu kita istiqomah dari awal sampai dengan akhir Ramadan, bukan hanya sekedar awal-awal Ramadan saja. Ya, itu gimana cara memupuk konsistensi itu Ustaz? Supaya kita tuh nggak semangat di awal doang gitu. Itu ada cara-caranya nggak sih? Yang perlu kita ketahui yaitu tadi bahwa saja keistiqomahan itu penting. Kita jangan menjadikan event Ramadan ini sebagai event. Jangan hanya menjadikan Ramadan ini sebagai suasana. Wah, kita menjalankan ibadah ini berdasarkan suasana. Kita lihat suasana orang pada rame di masjid, wah kita jadi FOMO, ikut-ikutan. Iya. Kan zaman sekarang Gen Z itu kan ada FOMO, ada wah rame sedikit pada ikutan, mau juga nyobain. Ngelihat masjid rame ikut ke masjid. Kemudian ngelihat orang bukber ikut bukber. Nah, jadi ketika kita berlandaskan menjalankan bulan puasa Ramadan tergantung dengan suasana, dengan FOMO tadi, maka itu akan membuat kita tuh tidak memiliki motivasi dalam menjalankan ibadah Ramadan itu dari awal sampai akhir dengan ketakwaan. Padahal Allah menyuruh kita berpuasa itu untuk meningkatkan ketakwaan. Tapi kalau kita berdasarkan suasana, lagi rame nih, kita juga ikut ngeramekan taraweh dan juga berbuka puasa di masjid dan sebagainya. Tapi ketika sepi, maka kita juga tidak tertarik untuk menjalankan tarawih tadi. Nah, tapi bagaimana kita menanamkan istiqomahan dalam bulan puasa Ramadan? Kita harus menanamkan bahwasanya bulan Ramadan ini hanya terjadi satu bulan dalam 12 tahun, dalam satu tahun, dalam 12 bulan ya. Nah, dalam 12 bulan. Nah, jadi kalau kita mengetahui bahwasanya kesempatan ini bulan Ramadan ini hanya sekali datang dalam setahun, kita harus memaksimalkannya. Kita harus menanamkan mindset ini adalah peluangku untuk melipatkan amalan ibadahku, karena Allah melipat gandakan amalan di bulan Ramadan dan juga segala sesuatu yang kita lakukan itu dalam kebaikan menjadi pahala bagi kita. Nah, ini merupakan peluang bagi kita untuk membiasakan diri kita dalam hal-hal kebaikan tadi. Tapi jangan sampai kita FOMO, jangan sampai ketika bulan Ramadan ini kita hanya sekedar wah rame nih, kita juga ikut-ikutan. Ya berarti bagaimana mindset kita tuh ditanamin bahwa Ramadan ini peluang gitu ya Ustaz ya. Karena di bulan-bulan lain nggak ada lagi bulan seperti Ramadan. Oh iya, baik. Itu catatan besar banget tuh, Fik. Karena kan relate banget. Zaman sekarang masjid 10 hari awal doang rame. 10 hari terakhir ini makin maju nanti. Bukan iya, 10 hari awal doang 10 hari awal Ramadan itu masjid yang rame. 10 hari terakhir yang rame bukan masjid, mall, pasar. Udah kapelan tuh ya. Udah nyiapin kapelan sekeluarga tetap biasanya udah 10 hari terakhir.
mana nih pakai hari pertama, yang mana Nah, hari iya kedua, betul yang mana banget. hari ketiga. Itu relate banget zaman sekarang, Tat. Nah, ini sebagai closing statement, Tat. Pikri mau nanya nih, Tat, Nah, tentang kedepannya nih di bulan Ramadan ini. Karena kita kan masih awal-awal Ramadan ya. Nah, betul. Pikri mau nanya sekaligus closing statement juga, bagaimana kedepannya nanti. Tanya sama Pikri. Pik, nanya Pik. Nah, saat ini ada yang komen nih. Katanya, kan kalau misalnya kita di bulan Ramadan ini kan sebagai alat kita untuk menjadikan diri kita terkontrol kan ya. Terus iman kita bisa naik nih karena Ramadan. Ya pada dasarnya madrasah kita pada bulan Ramadan. Lalu apa doa terbaik untuk pemuda agar Ramadan tahun ini menjadi titik balik hidupnya? Berarti bagaimana peluang Ramadan ini kita jadikan sebagai landasan langkah awal kita untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi di kedepannya. Iya, gitu ya. betul. Uh, Catatan penting pertama, keimanan itu bukan datangnya dari bulan Ramadan, tapi al-imanu yazidu bittaqwa wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan itu akan berkurang sesuai dengan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita lihat di bulan Ramadan ini banyak orang yang keimanannya itu meningkat. Karena apa? Karena mereka meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah mereka jadi sangat di awal tuh sangat ini meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya, yang dimana bulan sebelumnya mungkin dia tidak pernah sholat di masjid, tapi pas di bulan Ramadan dia sholat di masjid. Nah, itu karena ketakwaan mereka meningkat sehingga keimanan mereka juga meningkat. Nah, mungkin yang perlu kita doakan bagi kita seorang pemuda adalah seperti doanya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad sudah dijamin untuk masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad dijamin menjadi orang yang membukakan pintu surga nanti bagi umat-umat. Tapi Nabi Muhammad masih berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Nah, Nabi Muhammad saja yang sudah pasti Allah berikan garansi untuk masuk surga, masih memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan hatinya itu dalam agama Islam dan dalam ketaatan. Karena hati ini kita tidak bisa terus-terusan membuat hati kita itu berada di jalan lurus. Pasti ada aja godaan dan cobaan dan lain sebagainya. Nah, yang penting kita tanamkan adalah kita harus selalu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu terpaut ke dalam ketakwaan, dalam keimanan. Bagaimana kita bisa istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan. Nah, keimanan dan ketakwaan enggak ada yang bisa 100% kita terus-terusan berada di jalan keimanan dan ketakwaan. Pasti nanti ada aja persimpangan jalan yang bisa membawa kita belok, menyimpang dari jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus menuju surga. Nah, tapi bagaimana ketika kita sudah salah arah, kita kembali lagi ke arah jalan yang lurus dengan tujuan kita sebagai surga. Nah, ketika kita sudah meletakkan tujuan kita sebagai surga, sejauh apapun nanti kita melangkah, tapi kalau tujuannya di surga, kita akan kembali lagi ke jalan menuju tersebut. Misalnya nih, kita buka Google Map, kita kan buat tujuan tuh. Nah, jadi kadang kita jalannya lurus saja, kita kadang belok nih ke kiri. Tapi ketika kita belok ke kiri, ada notifikasi atau pemberitahuan bahwasanya kita salah arah. Nah, salah arah. Tapi ketika kita sudah memiliki tujuan, kita akan belok ke arah yang benar lagi, bukan hanya terus ke jalan yang salah. Nah, tapi dikembalikan lagi. Nah, begitu juga dengan tujuan kita, yaitu akhirat, surga. Ketika kita sudah menetapkan tujuan kita surga dan akhirat, insya Allah ketika kita salah arah pun kita akan kembali lagi sesuai dengan tujuan kita. Tapi kalau kita misalnya kita tidak memiliki tujuan sehingga kita kehilangan arah, kita jalan-jalan tuh gak ada arah, pasti kita nggak tahu kan mau kemana, kan belok kiri, kadang belok kanan, kadang lurus, nanti udah mentok mutar lagi. Nah, tapi kalau kita sudah punya tujuan, walaupun kita belok kiri, nanti ada jalan lain untuk menuju kita ke arah yang kita tuju. Betul banget. Berarti harapan Ustadz ini Ramadan benar-benar kita maksimalin ya Ustadz, ya, untuk menjadi harus peluang kita maksimalkan supaya benar tadi bakalan ada titik balik bagi seorang hamba. Betul ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Mungkin satu lagi terakhir lagi Ustadz. Harapan Ustadz di Ramadan ini apa Ustadz? Kalau harapan Ustadz pribadi di Ramadan ini, semoga Ramadan ini menjadikan
latihan bagi diri Ustaz pribadi dan juga bagi kita semua nantinya agar kita meningkatkan ketakwaan kita tadi. Esensi dari bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar kita menahan hawa nafsu kita, tapi bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang target, aku Ramadan ini harus khatam juz, harus ini dan lain sebagainya. Nah, jadi harapan Ustaz dengan bulan Ramadan ini segala target-target itu bukan hanya di awal saja kita menetapkan target di awal banyak tuh ada ini lain dan sebagainya sampai 10, 20, 30 target. Tapi kita semangat menjalankannya itu hanya di awal-awal saja. Harapannya itu kita bisa sama-sama istiqomah. Allah memberikan keistiqomahan dalam hati kita. Amin. Allah memberikan kita kenikmatan dalam beribadah sehingga ketika kita menjalankan ibadah tersebut kita merasa tenang. Allah menjadikan tatma'innal qulub dalam hati kita. Dan kita semoga selalu dalam bulan puasa ini banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, banyak-banyak kita meminta ampun, memohon segala apa yang ingin kita hajatkan di dunia ini. Semoga Allah kabulkan, semoga Allah berikan apa yang kita inginkan. Karena ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Dengan kita mengingat kepada Allah maka membuat hati kita menjadi Tenang. Semoga di bulan Ramadan ini hati kita tuh menjadi tenang dan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini bukan hanya kita kerjakan saja di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan lain juga. Tapi kecuali tarawih ya, kalau tarawih kan emang ibadah khusus nih di bulan Ramadan, kita nggak bisa ngerjainnya di bulan lainnya. Tapi kalau misalnya kita sedekah, infak, tadarus, tilawah, kemudian juga puasa nanti kita bisa puasa sunnah dan lain sebagainya. Oh, Masya Allah. Begitu tuh teman-teman semuanya, dicatat tuh kata Ustadz tadi, Ramadan ini sebagai peluang sebenarnya ya Ustadz ya. Nah, Ramadan itu sebagai peluang untuk kita meningkatkan kualitas diri kita, entah itu kualitas diri, kualitas ibadah, kualitas hati. Nah, jadi harapan Ustadz tadi semoga Ramadan ini menjadi ajang pencapaian diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin begitu aja Ustadz ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di kita. Semoga kehadirannya Ustadz di sini bisa membawa manfaat buat kita semua dan sobat Kia TV semua. Terima kasih Ustadz. ya sama-sama. Dan kita sudah ada di akhir acara nih, karena bentar lagi udah mau maghrib nih Ustadz. Bentar lagi azan maghrib. Jadi sebelum kita tutup, kita bakal ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua. Jadi Qurrata Ayun sekarang sudah membuka yang namanya PPDB, Pik. PPDB itu apa, Pik? Panjangannya, Pik? Penerimaan peserta didik baru. Itu PPDB di Qurrata Ayun. Kita sudah membuka peluang tersebut untuk teman-teman yang mau bergabung. Kita ada berapa, Pik? Ada RA, ada TPQ, terus ada yang paling utama pondok ya. ada pondok pesantren. Jadi tiga tempat utama kita, ada RA, TPQ, dan pondok pesantren. Kalau teman-teman nanya pondok pesantren ada jenjang apa aja, kita ada jenjang ULA setara SD, jenjang Wusto setara SMP, dan jenjang kuliah setara SMA. Jadi gitu. Jadi teman-teman yang mau bergabung langsung aja chat di chat admin ya, chat admin di bawah Nomor bawah sini. Nah, nanti di edit tuh sama editor. Nanti ada nomornya tuh di sini. Itu nanti di mana? Di sini. Oke, di sini ya, ya. Nanti langsung aja hubungi nomor tersebut, nomor ini. Kalau teman-teman mau bergabung, harus bergabung karena ini kesempatan emas gitu. PPDB Qurrata Ayun kapan lagi bisa dibuka? Karena cuma setahun sekali doang. Nah, terus teman-teman lagi banyak yang nanya nih di komentar tuh, biasa komentar IG. Keunggulannya apa aja? Nih, keunggulan kita satu, akreditasi udah A, Pik. Alhamdulillah udah A akreditasi. Yang kedua, segi fasilitas kita unggul. Betul. Nih jangankan kamar, nih ruangan podcast aja ada AC-nya. Betul banget ini ya. Kamar kita pakai AC, terus kelas kita pakai AC. Pakai AC juga. Pokoknya serba AC di sini, menggigil dah. Terus yang ketiga, program unggulannya jelas. Apa aja? Program unggulan kita ada 3. Satu, public speaking. Kedua, tahfiz Quran. Baru yang ketiga kita kuning. Public speaking, kita bakal belajar nanti sama Ustaz Jaki juga ya Ustaz ya. Ustaz Jaki ini sebagai Ustaz multitalent. Betul. Selain beliau megang bahasa Arab di sini, beliau juga sebagai pemateri public speaking. Gitu. Nanti contoh public speakingnya gimana, Nan? Contohnya kita nih santri-santrinya bisa bawa acara podcast gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Tahfiz Quran. Di sini kita ada program unggulan. Yang pastinya ini program yang paling ditonjolkan di sini itu program tahfiz Quran.
Jadi anak-anak santri di sini peserta didik siswa-siswa itu dididik untuk menghafal Quran 30 juz dalam waktu 2 tahun ya, Dik. 2 tahun dan tahun terakhirnya difokuskan untuk mempersiapkan kelulusan. Dan di tahfiz Quran ini kita ada program spesial, Pik. Tahu nggak apa? Apa tuh? Apa yo? Yang 5 juz per 5 juz itu? Oh ya, kita juga ada program ini yang spesial, yaitu setiap 5 juz kita akan menyediakan ditasmikan 5 juz, dan itu pun secara live streaming ya. Nah, jadi hafalan yang teman-teman bawa sebanyak 5 juz itu insya Allah akan ditasmikan di channel KIA ini, channel KIA TV Iya, kayak TV. gitu. Dan yang terakhir, program unggulan kita mempunyai program kitab Kitab kuning. kuning. Jadi teman-teman lulus di sini insya Allah bisa jago baca kitab Punya kuning. kitab. Dan ada yang nanya tuh pelajaran umumnya gimana? Insya Allah ada semua di sini. Jadi kita juga yang kelas 3 nih, kelas 3 SMA kita lagi dipersiapkan untuk ikut SNBT terus sama UMPT KIN. Jadi kalau masalah pelajaran umum insya Allah aman, gak usah dikhawatirin lagi. Pikiran teman-teman cuma satu, ayo gabung langsung, gak usah khawatir, gak usah ragu. Jadi mungkin gitu aja ya Ustaz. Terima kasih sudah bisa Jadi datang. fit dunia hasanahnya dapat, wa fil akhirati hasanahnya juga dapat. Betul banget itu kata Ustaz Jaki tadi, di dunia hasanah dapat, akhirah hasanahnya dapat. Dunia hasanahnya dapat, kita belajar umum ya Tata. Akhirah hasanahnya dapat, kita bisa belajar Al-Qur'an. Menghafal. Nah, Ya gitu, PPDB KIA udah dibuka, mumpung masih dibuka dan belum ditutup. Karena yang udah ditutup itu hatinya. Nah, itu langsung aja join, langsung bergabung dengan kami. Ini nomornya di bawah. Langsung aja hubungi admin. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan. Langsung aja kita daftar join. Jangan sampai peluang berjumpa dan belajar dengan Ustaz Jaki juga terlewatkan nantinya. Mumpung ada Ustaz Jaki, dengan Ustaz Jaki. Ini Ustaz bukan sembarang Ustaz. Jadi mungkin sekian dari kami. Terima kasih sudah membersamai kami dari awal sampai akhir. Jadi itu tadi pesan Ustaz Jaki. Semoga Ramadan kali ini menjadi sebuah peluang untuk kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dan jangan lupa PPDB Kurotayun udah dibuka. Ayo buruan kita daftar sebelum PPDB-nya ditutup. Kalau nggak daftar keburu Sayang tutup, banget, sayang sayang banget, banget itu. rugi. Mumpung dibuka, ayo daftar buruan. Mungkin terima kasih Ustaz ya sudah Ya, datang. sama-sama. Alhamdulillah Alhamdulillah. kita bisa sama-sama mendengarkan ilmu dari Ustadz. Mungkin cukup dari kami juga. Kami mohon maaf jika membawa acara ini mendapati kesalahan. Saya Zidan. dan saya Fikri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Suara Ramadan, make Ramadan better.